Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, ketemu lagi, sampai jumpa lagi dengan saya yang selalu akan berbagi ilmu ya kepada kawan semua. Saya akan selalu berbagi ilmu dalam kebaikan, karena membagikan ilmu dalam kebaikan itu kan hukumnya wajib dan bermanfaat, yaitu ilmu yang manfaat yang akan nyambung sampai ke akhirat. Karena kalau kita kehidupan ini tanpa tahu ilmunya, mana mungkin kita akan mengamalkan dan mana mungkin akan selamat dunia dan akhirat. Maka dalam kehidupan ini kita wajib tahu ilmunya. Kalau kita tahu ilmunya, amalkan ya, supaya selamat dunia dan akhirat. Dan saya selalu berbagi ilmu dalam akhlak-akhlak kehidupan, karena akhlak-akhlak kehidupan zaman sekarang banyak yang tidak tahu ilmu yang sebenarnya dari Tuhan. Nah, saudara, saya membahas ya tentang wanita dan lelaki yang menikah ya, yaitu menyatukan dua hati. Jadi kita harus tahu ya sejarah Nabi Adam dan Siti Hawa, bapak moyang kita manusia, yaitu Nabi Adam yang diciptakan dari 4 unsur yang ada di bumi, yaitu tanah, air, api, angin, dan istrinya Siti Hawa yang dibuat dari tulang rusuk Nabi Adam, yaitu dari bagian tubuh Adam. Makanya kalau kita menikah antara lelaki dan perempuan yang saling mencintai, yang ditikahkan dalam tali ikatan suci atau ikatan Tuhan, maka hukum dalam rumah tangga yaitu lelaki itu wajib melindungi istri, karena istri itu adalah bagian dari tubuh suami, yaitu yang wajib dilindungi dari bahaya kelaparan, kehausan, dari bahaya teriknya matahari dan turunnya hujan atau tempat, dan dari bahaya segalanya. Wajib oleh lelaki perempuan itu dilindungi kalau sudah menjadi suami istri ya, dilindungi dalam segalanya, jangan disakiti. Tapi zaman sekarang banyak lelaki itu menyakiti perempuan setelah akad pernikahan. Banyak ya, tapi tidak semua, tapi kebanyakan. Nah, setelah akad pernikahan atau menyatukan dua hati yang sudah terikat dalam tali ikatan suci, maka suami dan istri itu satu badan, yaitu menyatukan tubuhnya antara lelaki dan perempuan bersatu dalam tali cinta, yaitu melakukan hubungan badan. Dan lelaki tersebut memasukkan buah zakalnya, yaitu sperma, ke dalam rahim perempuan sampai berbuah, yaitu menjadi anak. Nah, kita harus tahu ya, dalam itu lelaki tersebut menyimpan buah zakar di rahim perempuan, yaitu menghasilkan anak. Nah, sampai perempuan itu mengandung ya, dari 1 bulan sampai melahirkan, maka wajib lelaki itu menafkahi istrinya lahir batin dan atau mengurus anak, yaitu memberi makan, pakaian, dan mendidik. Nah, sekarang kita harus tahu bagaimana kalau terjadi perceraian, sedangkan mereka sudah mempunyai buah hati, yaitu anak. Nah, kita harus tahu ya, apabila dalam rumah tangga sudah tidak harmonis, yaitu tidak menjalankan hukum kehidupan dari Tuhan, maka jalan keluarnya perceraian daripada membangun rumah tangga dalam keadaan durhaka, yaitu keluar dari aturan Tuhan. Maka jalan keluarnya perceraian. Tapi perceraian pun sakral atau suci, jangan dibuat main-main, karena akan memisahkan dua hati yang sudah terikat dalam tali ikatan suci, yaitu ikatan Tuhan. Maka perceraian pun harus berkomunikasi antara yang mau bercerai, supaya terjadi perceraian dua-duanya sudah ikhlas dalam memutuskan tali cinta mereka ya. Jadi harus ikhlas supaya setelah bercerai mereka pun tetap menjalin tali silaturahmi atau persaudaraan, supaya jangan ada permusuhan dalam mereka perceraiannya. Nah, bagaimana kalau kita punya anak dalam bercerai? Nah, kalau anak yang masih wajib diurus oleh ayah, yaitu diberi makan, pakaian, dan dididik, anak itu tetap nafkah dari suami, yaitu jika ikut dengan ibunya ya, dan apabila ibunya masih tidak punya rumah, dia pulang ke rumah orang tuanya ya. Pasti kalau bercerai, kalau belum punya rumah, datang ke rumah orang tuanya, dan orang tuanya pun kalau mereka bercerai dalam keadaan ridho, orangnya pun harus menyambut anak dan cucunya yang sudah diceraikan oleh suaminya. Tetapi cucunya atau anak dari suami istri tersebut tetap nafkah dari bapaknya, bukan nafkah dari kakek neneknya, bukan ya. Bukan seperti datang ke rumah orang tua membawa anak contohnya.
langsung diberi beban orang tua tersebut untuk mengurus cucu, yaitu memberi pakaian, pendidikan, dan segalanya. Jangan, itu hukumnya dosa kepada suami yang menceraikan istri yang masih punya anak yang wajib diurus oleh ayahnya. Jangan pernah membebani mertua atau bekas mertua ya kalau sudah bercerai. Tapi anak tersebut tetap nafkah dari bapaknya, bukan nafkah dari kakeknya, bukan. Tapi kakeknya kan kalau anak dan cucu tidak punya rumah, ya menyambut aja supaya di rumahnya. Tapi nafkah untuk makanan, minuman, dan pendidikan cucunya tetap dari bapaknya ya. Harus itu. Kalau ayahnya tidak mau memberi nafkah kepada anak yang sudah bercerai dengan ibunya, lalu diberikan kepada bekas mertuanya atau untuk diurus oleh kakek neneknya, maka bapaknya yang membiarkan anaknya darah dagingnya diurus oleh kakek neneknya berdosa, karena itu wajib yang diurus olehnya, bukan kewajiban kakek neneknya. Begitu ya. Hai lelaki, ingat ya, kalau kalian menceraikan, istri kalian masih punya anak yang wajib diurus oleh kalian, walaupun anak kalian disimpan di rumah kakek neneknya, kewajiban kalian untuk memberi kebutuhan hidupnya, yaitu makanannya, minumannya, pakaiannya, dan pendidikannya atau sekolahnya. Jangan pernah kalian memberikan anak kalian kepada bekas mertua untuk diurus oleh bekas mertua, karena tidak ada kewajiban seorang kakek untuk menafkahi cucu, tidak ada. Tapi kewajiban kakek hanya menolong anak dan cucunya supaya tidak terlantar dalam dalam kehidupannya ya, seperti tidak punya rumah ya pasti ditolong oleh orang tua, yaitu di rumahnya. Tetapi kewajiban cucunya tetap bapak kandungnya. Jangan membebani kakek neneknya karena bukan kewajibannya. Kalau lelaki membebani mertua ya, bekas mertua, diberikan anaknya kepada bekas mertua untuk diberikan makanan, maka lelaki itu durhaka dan akan dimurkai oleh Tuhan. Hati-hati ya para lelaki. Sekarang kebanyakan para lelaki yang sudah bercerai, dia tidak mau memberi nafkah kepada anaknya, diberikan saja kepada kakek neneknya. Itu berdosa. Karena apa? Karena seorang kakek nenek yang menolong anak dan cucunya tidak wajib untuk memberi makan, pakaian, dan mendidik cucunya. Tidak ada, kecuali menolong supaya tidak terlantar, yaitu tidak terlantar di jalanan. Jadi sambut oleh orang tua ya, diberikan tempat berteduh. Tapi kalau sampai kakek neneknya yang memberi makan, pakaian, dan mendidik, apalagi kakek neneknya orang yang miskin, boro-boro untuk mengurus cucunya ya, memberi makan, pakaian, dan cucunya, untuk dirinya juga, apalagi masih punya anak yang masih diurus olehnya, akan menjadi beban kepada orang tua tersebut. Beban, mengeluh, gimana ini cucu belum makan, belum saya belum punya, sedangkan bapaknya tidak mempedulikan. Nah, itu membebani orang lain, itu dosa, karena anak tersebut kewajiban bapak kandungnya untuk diberi makan, pakaian, dan pendidikan, yaitu sekolah, bukan kewajiban kakeknya. Begitu ya. Dan apabila ibunya masih sehat lahir dan batin, dan anaknya masih agak besar ya, bukan bayi yang harus disusui ya, ibunya pun wajib membantu mencari uang untuk mengurus anak apabila nafkah dari suami tidak mencukupi untuk anak tersebut, supaya tidak membebani orang tua. Jangan sampai seperti ini ya, diceraikan oleh suami, membawa anak ya, dari mantan suami tidak ada nafkah, kita tidak mau bekerja, akhirnya orang tua yang menjadi benalu ya, menjadi benalu kepada orang tua, sampai orang tua ini bingung, sedih, bagaimana anak saya, cucu saya. Nah, itu berdosa. Hai anak, hai mantu, jaga ini ilmu. Jangan sampai kalian membebani orang tua kalian dengan diri kalian dan anak kalian. Karena anak kalian itu tanggung jawab kalian, bukan tanggung jawab kakek neneknya dalam segala hal. Paling juga kakek neneknya membantu, bukan kewajiban. Contoh ya, nafkah tetap dari bapak kandungnya ya apabila sudah bercerai ya. Tapi kekurangan ya kakek neneknya membantu, bukan tanggung jawab kakek nenek. Hati-hati orang tua, anak kalian itu tanggung jawab kalian, bukan tanggung jawab kakek neneknya. Kalau kakek neneknya cuma membantu dalam kehidupan anak dan cucu ya. Sekian, assalamualaikum. Terima kasih.
pencerahannya Mas Ratu untuk generasi selanjutnya. Salam